Waalaikumsalam. Iya, silakan masuk. Iya kak, makasih. Mari silakan duduk Nadine. Iya kak, makasih. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah datang ke ruang konseling hari ini Nadine. Saya senang kamu mau kesini. Mohon maaf ya sebelumnya kalau ruangannya sempit dan agak sedikit kurang nyaman karena kita belum punya ruang konseling pribadi, belum difasilitasi dari pihak sekolah. Doakan saja anggaran cepat turun supaya kita bisa punya ruang konseling yang lebih layak lagi. Akan tetapi harapannya proses konseling pada hari ini bisa tetap berjalan dengan lancar. Iya kak, nggak apa-apa, ruangannya nyaman kok. Gimana kabarnya Nadine? Alhamdulillah sehat sih kak, walaupun memang agak stres sedikit. Nadine, sebelum kita mulai ngobrol lebih jauh hari ini, saya ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu supaya kamu nyaman dan tahu apa yang akan kita lakukan bersama. Iya kak, boleh silakan. Jadi di sesi konseling kita hari ini akan berlangsung sekitar 45 menit sampai 1 jam. Dan selama sesi ini apapun yang Nadine ceritakan kepada saya akan saya jaga kerahasiaannya dan tidak akan saya sampaikan kepada siapapun tanpa izin Nadine. Baik kak. Oke, jadi tujuan kita hari ini itu adalah untuk membantu kamu memahami lebih dalam situasi yang sedang kamu hadapi dan kita bersama-sama mencari solusi atau langkah yang bisa Nadine ambil ke depannya. Dan peran saya di sini sebagai konselor yang membantu Nadine untuk menyelesaikan permasalahan ini tanpa menghakimi atau menggurui Nadine. Dan di sini Nadine juga sebagai konselor yang datang dengan permasalahan yang sedang Nadine hadapi. Saya hadir sebagai pendamping yang akan mendengarkan dan membantu kamu berpikir lebih jernih supaya Nadine sendiri tahu nih apa yang terbaik untuk Nadine. Iya kak, siap. Oke, kalau begitu apakah Nadine sudah siap untuk memulai sesi konseling pada hari ini? Siap kak. Bisa Nadine ceritakan lebih lanjut apa yang membuat Nadine datang ke sini hari ini? Jadi gini kak, kan lagi kuliah nih kak, sementara tugas tuh banyak banget numpuk. Dan di organisasi pun saya aktif gitu, jadi saya tuh kesusahan untuk membagi waktu antara keduanya ini, dan saya tuh ngerasa kayak udah gak kuat gitu loh kak untuk ngejalanin dua-duanya. Saya paham sih apa yang kamu rasakan, tapi boleh coba kamu jelaskan lebih spesifik lagi rasa nggak kuat yang kamu maksud ini gimana? Jadi aku tuh begadang terus kak, ngerjain tugas, terus juga kan akhir-akhir ini tuh rapat organisasi tuh lagi setiap hari banget. Terus kayak aku tuh takut kalau misalnya IP turun, sedangkan yang kemarin semester kemarin pun IPK aku udah turun. Aku ngerasa bersalah kak kalau misalnya aku ninggalin organisasi, tapi aku juga lebih ngerasa bersalah lagi kalau misalnya IPK aku turun. Kakak paham nih permasalahan yang sedang Nadine alami, tapi pernah nggak sih Nadine kayak coba buat jadwal harian gitu? Pernah kak, tapi nggak terjalani. Kalau teman-teman dan keluarga Nadine, mereka tahu nggak kondisi yang sedang Nadine alami saat ini? Sebenarnya nggak ada yang tahu sih kak, karena aku nggak mau bikin mereka khawatir. Saya tuh sebenarnya suka banget kak sama organisasi itu, tapi ya kayak yang saya bilang tadi kak, saya takut IP saya juga anjlok. Terus ya saya juga takut ngecewain teman-teman kalau misalnya saya tiba-tiba keluar dari organisasi itu. Saya paham apa yang kamu rasakan. Kamu saat ini sedang merasa lelah dan dibalik itu semua ada rasa bersalah yang amat besar. Rasa bersalah kalau kamu meninggalkan organisasi dan rasa bersalah juga
kalau IP kamu semakin anjlok. Kayaknya kamu sekarang ini lagi ngerasa sendirian banget ya menghadapi ini semua. Ini pasti berat banget bagi kamu. Ya kak, jujur capek banget, tapi nggak bisa berhenti. Wajar banget sih kalau kamu ngerasa kayak gitu, apalagi kan ngejalaninnya sendirian ya. Tapi makasih banget ya Nadine udah mau berbagi ini sama kakak hari ini. Nadine, sejauh ini nggak kerasa kita udah ngobrol cukup banyak ya. Dan saya mau sedikit mengulas terkait apa yang sudah Nadine ceritakan tadi, supaya menyamakan gambaran kita terkait permasalahan yang sedang Nadine hadapi. Iya kak, silahkan. Oke, jadi permasalahan yang sedang kamu alami saat ini adalah kamu sedang mengalami kesulitan membagi waktu antara kuliah dan organisasi. Akibatnya nilai akademik kamu menurun dan kamu sering begadang hingga merasa sangat kelelahan secara fisik maupun emosional. Nah, Nadine juga pernah nih nyoba buat jadwal gitu, akan tetapi belum pernah berhasil. Nah, kamu karena hal ini merasa terjepit di tengah-tengah keduanya antara organisasi dan juga tugas kuliah, dan Nadine juga ini tidak mau berbagi kepada keluarga dan teman terdekat karena takut mereka merasa khawatir. Apakah pemahaman saya mengenai permasalahan yang sedang Nadine hadapi saat ini sudah sama dengan yang Nadine alami? Iya kak, itu udah persis banget sama apa yang aku rasakan dan aku alami. Oke Nadine, kamu sudah sangat berani untuk menceritakan semua ini dan saya sangat mengapresiasi itu. Nah, sekarang dari semua yang sudah kamu ceritakan tadi, ada beberapa hal besar yang muncul ya. Kayak yang pertama nih, soal manajemen waktu antara kuliah dan organisasi. Yang kedua, soal tekanan akademik karena nilai yang menurun. Yang ketiga, soal rasa tanggung jawab dan rasa bersalah terhadap teman-teman di organisasi. Dan yang keempat, soal kebiasaan kamu menyimpan masalah sendiri tanpa berbagi kepada orang lain. Karena waktu kita hari ini terbatas dan akan lebih efektif jika kita fokus pada satu masalah terlebih dahulu. Menurut kamu, dari keempat hal tadi, mana yang paling ingin kamu selesaikan atau eksplorasi lebih dalam dulu hari ini? Kayaknya lebih ke manajemen waktu sih kak, karena kayaknya kalau misalnya manajemen waktu ini selesai, semuanya pelan-pelan ikut selesai gitu, ikut beres juga. Oke, saya setuju dengan pilihan kamu dan saya rasa itu adalah langkah yang sangat tepat. Jadi untuk sesi kita hari ini, kita akan fokuskan pada bagaimana kamu bisa mulai menyusun dan menjelaskan manajemen waktu yang lebih realistis dan sesuai dengan kondisi kamu saat ini. Apakah kamu siap untuk kita eksplorasi lebih lanjut bersama? Siap kak.